Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Ade Adiansah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ini. Adapun anggota kelompok saya, Sally Agustina, Dinda Dwi Kartika, Intan Nabila, dan Faragina. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai pelaporan pajak yang akan disampaikan oleh Sherly Agustina. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani, serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Batas waktu pembayaran dan pelaporan. Jenis SPT masa PPh pasal 21 atau 26 tanggal 10 bulan. Batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh pasal 23, 26 atau 26, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. Jenis SPT masa PPh pasal 25, batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh pasal 22, PPN dan PPNBM oleh Bea Cukai, batas waktu pembayaran 1 hari setelah dipungut. Batas waktu pelaporan 7 hari setelah pembayaran. PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah, batas waktu pembayaran pada hari yang sama saat penyerahan barang. Batas waktu pelaporan tanggal 14 bulan berikutnya. PPh pasal 22, Pertamina, batas waktu pembayaran sebelum delivery order dibayar. Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22, pemungut tertentu, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh pasal 4 ayat 2, tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh pasal PPN dan PPNBM PKP, batas waktu pembayaran akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT. Batas waktu pelaporan akhir masa pajak berikutnya. PPN dan PPNBM, batas waktu pembayaran tanggal 17 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPN dan PPNBM, pemungut non-bendaharawan, batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah akhir masa pajak. PPh wajib pajak orang pribadi tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, paling lambat batas waktu pelaporan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. PPh wajib pajak badan, batas waktu
pembayaran tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Batas waktu pelaporannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain, misalnya pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu tersebut paling lama 2 bulan apabila sampai dengan batas perpanjangan ini SPT tetap belum disampaikan dapat diterbitkan surat teguran. Sanksi administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 1, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, SPT masa PPN 500.000, SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan PPh WP Badan 1 juta, SPT tahunan PPh WPOP 100.000. Sanksi pidana. Setiap orang yang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali atau yang telah dikenai sanksi administrasi. Berapa kenaikannya sebesar 200% atau 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Pidana kurangan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Contoh kasus. Pengusaha KT didenda 2 miliar karena tak lapor SPT. KT merupakan penanggung jawab pada CV RJ yang bergerak dalam bidang usaha cut and fill yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama di Bandung Selatan. Ia sebelumnya dituntut penjara selama 3 tahun dan didenda 2 kali jumlah kerugian negara atas tindak pidana yang di bidang perpajakan yang dilakukannya. KT dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan SPT, masa pertambahan nilai PPN, dan atau dengan sengaja menyampaikan SPT masa PPN atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja dan tidak menyetorkan PPN yang dipotong atau dipungut pada kurun waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, selanjutnya disebut UU KUP, dalam kurun waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Maret 2016, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar 1,09 miliar lebih. Selama proses penyidikan, KT telah diberikan hak untuk mengajukan permohonan perhentian penyidikan sebagaimana pasal 44B ayat 1 UU KUP. Namun hak tersebut tidak digunakan dan KT diketahui tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Penyidik lalu menetapkan KT sebagai tersangka dan dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bandung pada 18 Januari 2023, kemudian ditahan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Denpasar selama 20 hari. Terhitung mulai tanggal 18 Januari tahun 2023 sampai dengan 6 Februari 2023. Dalam putusan Pengadilan Negara Denpasar dinyatakan pula bahwa jika terdakwa
tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Penyelesaian. Dikarenakan harta bendanya tidak mencukupi, maka Kak Mim Tohari dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 bulan. Pengusaha Kak Mim Tohari atau KT telah mendapatkan vonis penjara selama 2 tahun dan denda 2,18 miliar dari Pengadilan Negeri Denpasar karena dengan sengaja tidak melaporkan surat pemberitahuan atau yang dimaksud dengan SPT. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.